Alhamdulillah sih selama ini gitu, nggak sampai selama pandemi ini nggak ada banget. Yang sampai jobless banget ya? Nggak pernah gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain atau para seniman ya mungkin ada aja ya. Tapi untuk Rita sendiri malah semakin hedon ya. Sampurasun, Rantes. aduh makin cantik aja, salah satu Hatur penyanyi pop nuhun. Sunda. Tapi di sisi lain teteh juga adalah tenaga pengajar ya di salah Ya. satu universitas. Gimana sih teh tuh sampai bisa both of them-nya tuh tetap mengalir gitu? Tetap jalan ya. Tetap jalan. Terima kasih gitu ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya yang sering ditanyakan. Tapi sulit juga untuk dijawab. Karena gini, satu sisi kenapa sih kamu kan katanya udah enak, udah settle, udah apa nyanyi, terus orang yang banyak bilang gajinya udah gede dan sebagainya, honornya bla bla bla, artis bla gitu. Tapi kan gini, itu hanya sementara ya gitu. Lagian kan aku sudah berpikir cukup gitu ya untuk hidup di entertain gitu kan, apalagi dengan usia yang terus maju, generasi yang semakin banyak. Benar. Terus aku memang harfiahnya seorang perempuan itu menjadi ibu rumah tangga, cie. Jadi Ibu memang rumah tangga. Jadi memang dengan anak 3 itu hektik pisan gitu. Akan tetapi kita berpikir ke depan bagaimana caranya dengan apa ya, kita maju tanpa menyudutkan orang. Kita maju tanpa menyingkirkan orang. Jadi ya udah, ketika ada waktu luang gitu, pengen sekolah lagi nih awalnya gitu kan. Terus kata keluarga, ngapain sekolah lagi gitu kan. Udah punya anak 3, sibuknya Waktu job itu ya? masih 1 ya. 1. Udahlah gitu, ngejob lagi mojo-mojonain cenah gitunya Sunda Masih nama. 1 berarti 4 tahun yang lalu ya? Iya. Terus aku bilang ya udah, daripada diem di rumah gitu. Jadi kuliah kan memang untuk mengisi kekosongan. Kuliah mengisi kekosongannya beda. Rita Tilama batur mah kuliah teh karena jadi tujuan utama, mah mengisi kekosongan Itu saking awalnya. produktifnya. Soalnya kan kadang gini, ada jenuh juga ya, nyanyi gitu kan. Tapi memang pengen coba lagi lah. Banyak teman-teman yang memang ngelanjutin gitu ya. Udahlah coba aja, dan akhirnya alhamdulillah cum laude juga. Terus udah selesai, kita nggak mikir loh mau misalkan udah jadi dosen lah, enggak. Jadi memang ya udah bikin anak Sekali 2 ya langsung sekaligus ya tunji tehnya gitu kan. Tapi waktu itu pas ada tawaran, gimana kamu mau nggak katanya ngajar di mana, ya udah ikut aja katanya, tes gitu dan sebagainya. Pokoknya ya udah aku ikut. Kebetulan waktu itu pas aku ikut tes itu lagi hamil anak ketiga. sambil hamil Tapi kan udah pandemi ya, awal banget, bulana 8 bulan. Pas badag-badag. Nah, terus gitu, alhamdulillah ya lancar semuanya, yang pada akhirnya diterima. Terus Rita ngajar di sana, yaitu bonus alhamdulillah. Jadi Rezeki bayi ya. gimana? Memang pada awalnya gini, aduh ini ijazah digimanain. Bingung juga. Dan nyanyi mah tuh kudu bawa ijazahnya. Benar. Ya pada intinya sih gini, bagaimana ilmu kita bermanfaat untuk orang banyak ya teh. Benar. Ini manfaat untuk diri kita sendiri udah banyak. Maksudnya dari hasil berkesenimanan Rita dari awal, dari kecil sampai Dari sekarang. kandungan ya? Benar dari dikandung gitu ya, udah mengenal dan sudah tahu darah seni ya. Merenya mamah juga kan sinden, jadi dibawa-bawa kemana-mana gitu kan. Jadi pas mamah Teh Rita ngandung Teh Rita oge udah dibawa-bawa gitu. Iya, manggung. Mama udah manggung sampai Rita dalam kandungan Mama 9 bulan, 2 minggu lagi mau ngelahirin, Mama masih nyanyi, masih Turun nyinden. temurun juga na teteh ya Tama. Jika nama da ari uyah mah mau turun ke Jepang. Tapi ka mana ka Cina? Atau ka Padahara? Gitu. Rita sih aslinya di Sukabumi ya, di daerah Kampung Nagrak. Lembur pisan. Sabaraha jam eta kadinya. Tapi ya listrik kan?
Ayah listrik di masih gitu. Iya dong, sekarang mah Pas zaman bahasa iya, kapungkur mah ya gitu teh aku cempornya terus naon namanya teh hidung irung bener. Teh ku cempor. Iya, aku cempor. Ku minyak tanah geuning nya zaman Bareto bah. Jadi upami gaduh patromak teh itu tuh hebat memang. Tapi ayeuna mah tos aya lilin, tos aya listrik. Ayeuna mah tos aman, tos aheng bukan nama yang tos. Ayeuna mah nyenyong-nyenyong oge nya di lembur tiasa. Ayeuna mah udah alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. jadi awalnya gitu. Jadi kumaha caranya ketika kita bisa menjalankan dua Iya. itu yang pada intinya yang pertama kita saya sendiri gitu ya harus siap mental gitu kan. Kenapa juga ini saya menerima tawaran, berarti saya harus siap dengan konsekuensinya. Nah, berarti di situ harus pintar-pintar ngebagi waktu. Memang katanya gini, udah jadi dosen mah kayaknya Rita nyanyi aja deh gitu, nggak bisa nyanyi katanya atau nggak bisa, ya bisa lah gitu kan, karena sekarang alhamdulillah apalagi dengan daring ya sebenarnya ayah syukurnya juga. Salah satu jadi keuntungan Jadi teteh keuntungan, ya. Nyenyong gitu. bisa nyanyi ya keluar nyinden. Bener, karena memang kebetulan ada fasilitasi dari kampus, jadi setiap dosen itu membuat bahan ajar, terus kita post di salah satu web yang ada di kampus gitu ya. Jadi si anak-anak itu ketika misalkan kayak hari ini Rita harus ngajar nih, tapi kita buka aja linknya gitu di websitenya khusus namanya Spot dan Spada gitu ya. Kita tinggal klik aja dan semua materi sudah di situ. Kadang kalau kita nyanyi nih weekday ya nyanyi aja gitu, tapi materi kita udah siapkan RPS dari pertemuan 1 sampai 16 sampai UAS. Kayaknya bikin mahasiswa, ih dosen gue mah nih salah satu penyanyi pop Sunda loh yang terkenal. Aduh, mudah-mudahan sih pada kenal. Jadi kayaknya kalau diajar teh salah fokus gini nggak ngelihat kecantikan dan suara merdunya Aduh, teteh juga anak teh. Bulat gitu. Ya tapi alhamdulillah ya gitu. Aku sih cara mengajar bikin murid mahasiswa happy. Biar cair ya teh. Biar cair. Enjoy. Karena kan gini, hidup ini sudah berat. Dengan adanya pandemi kayak gini kan gitu ya, kita banyak ketakutan, banyak sesuatu yang memang nggak yakin, cemas ya teh ya gitulah. Jadi kita nggak bisa, aku sendiri nggak mau ngebebanin terlalu berat untuk mahasiswa gitu. Jadi kayak gini, pernah gitu waktu mau UAS, karena si anak itu, mahasiswa itu setiap pertemuan sama aku tugas itu udah kelihatan dia mana yang bisa merhatiin materi dari aku, mana yang enggak gitu. Dan ternyata alhamdulillah hampir semua mahasiswa pada mengikuti dan akhirnya kita kasih reward gitu ya. Setiap pelajaran, maksudnya setiap perkuliahan gitu. Itu yang bikin mereka udah mah dosennya cantik gitu. Aduh, ya, dosennya pinter dan nyanyi. perempuannya. Nah, ditambah pas akhir dikasih reward ya. Kasih reward lah. Jadi Biasanya apa teh? Rewardnya itu misalkan di UAS misal gitu. Kadang-kadang gitu karena kita udah tahu kemampuan mereka. Aku gimana nih, kalian udah UAS, udah ujian harian misalkan gitu ya. Bu ada UASnya, ada UAS gitu kan. Seperti apa? Ya udah bikin yang kalian suka tentang misalkan mata kuliah pendidikan seni. Tapi kita bebasin gitu. Ya udah kita biar mahasiswanya makin enjoy. Ya, kita nggak kita yang bikin tugas, kita yang bikin soal, disusahin terus anak enggak sih aku. Ya udah rewardnya itu maksudnya mempermudah mahasiswa untuk lebih lebih bisa menerapkan si perkuliahan selama ini dengan kemampuan yang dia terima selama perkuliahan. Jadi aku nggak harus esai ngisi apa dan sebagainya, atau anak itu dituntut ini enggak. Ya udah, kamu rangkum aja selama pertemuan sama ibu gitu kan. Ya udah aja. Tapi teh, sebelum teteh memutuskan untuk jadi dosen, apa sih yang pengen teteh share gitu ke anak-anak, visi misi teteh? Apakah emang pengen menurunkan gitu atau mengajarkan, nge-sharing nih tentang gimana di dunia, apalagi teteh kan udah ya di dunia luar, gitulah, di dunia pendidikan hayu juga. Apa memang ada salah satu tujuan teteh yang bikin menarik dan gua mah pengen ngajar aja karena itu long last gitu. Karena itu salah satu hal yang akan terkenang gitu ya, menggoreskan banyak sekali ilmu
Itu teh gimana awalnya sebelum memutuskan itu? Gini, hidup itu tidak akan panjang, maksudnya kita itu apa ya, ya hidup dunia tidak ada yang kalah intinya gitu. Jadi ketika ada generasi baru, ketika kita punya generasi yang pendatang baru gitu ya, apalagi khususnya di dunia entertain ya, vokal gitu. Jadi aku lebih begini, ke generasi muda aku lebih merangkul. Terus kalau bisa para generasi muda harus bisa lebih dari yang terdahulunya. Nggak menganggap itu saingan ya? Aku nggak nganggap saingan, malah yang diterapkan sama Rita ke mahasiswa, aku pernah nanya, kenapa sih milih vokal ibu gitu kan? Karena kan memang ada 4 dosen yang mengampu vokal, tapi yang satu Pak Wardi udah pensiun, sekarang ada Ibu Us, terus ada Pak Oya, ada saya. Kayaknya ternyata jadi dosen favorit nih di kampus. Kenapa gitu kan? Pengen sama ibu. Aku bilang salah. Kalau kamu mau tujuannya mau seperti saya di sini justru kamu harus bisa melebihi saya gitu, dari segi apapun. Kalau masih mau seperti akunya masih ada gitu. Apa sih maksudnya gini, kalau menjadi referensi boleh. Referensinya misalkan ada Rita, ada Teh Rika, atau misal referensinya bisa penyanyi siapapun, itu referensi harus banyak. Tapi kamu harus punya jati diri kamu sendiri. Kamu harus bisa lebih dari saya. Dan saya menurunkan ilmu saya ini tidak semata untuk kamu menjadi saya, tapi kamu harus menjadi kamu yang bisa melebihi saya. Itu. Betul, karena kadang kesuksesan mengajar itu ketika orang yang diajarkan bisa lebih dari kita ya. Itu sekali itu berarti kita sebagai pengajar berhasil. Gitu. Tapi selama pandemi gimana nih Teh? Jobnya? Pandemi. Karena kan biasanya selama pandemi ya, seniman-seniman tuh ya kerasa gitu ya dampaknya. Ya memang secara garis besar kita itu punya imbas lah, memiliki imbasnya gitu kan ya. Terutama ekonomi tidak bisa dipungkiri ya gitu ya. Akan tetapi untuk saya sendiri alhamdulillah puji syukur ke Allah gitu ya. Jadi selama ini selalu dimudahkan dan selalu dikasih rejeki. Kalaupun Rita harus nyanyi dengan virtual lah gitu ya, atau misalkan ada yang private yang hajat private cuma ada berapa orang lah, tapi tetap pengen ada bintang tamu. Jadi alhamdulillah sih selama ini gitu, selama pandemi ini nggak ada banget yang sampai jobless banget ya. Nggak pernah gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain atau para seniman ya mungkin ada aja ya, tapi untuk Rita sendiri malah semakin hedon ya. Masa semakin hedon gini, nggak hanya nyanyi gitu, kadang Rita webinar, terus seminar, terus ada undangan-undangan untuk kampus Merdeka. Jadi nggak hanya nyanyi aja gitu. Banyak rezeki dari dalam pandemi ya. Kalaupun harus ada nyanyi, alhamdulillah kita tiap minggu selalu isi gitu ya. Meskipun biasanya nih tiap minggu teteh wah meredolnya. Jangan Teteh sampai akhir tahun udah penuh nih. Ada sih kemarin ngebooking ya yang sampai untuk tahun baru, tapi ya kita mesti negosiasi lah itu bagian manajemennya. Aduh, harus diajakin ngopi nih mah di sini. Harus dong, aku cantik. Ngopi. Ya tapi alhamdulillah selama ini masih terselamatkan, Allah masih ngasih rezeki dan bisa memberi rezeki untuk orang lain gitu. Tipsnya gimana sih Teh itu? Kayaknya Teteh mempunyai hati yang legowo banget gitu. Percaya diri juga, optimis sama masa depan. Iya harus. Apalagi manajemen timingnya Teteh tuh bagus gitu. Bisa walaupun anaknya 3 nih Teh ya. Bisa jadi dosen, ngajar, nyenyong ya, nyanyi gitu dengan jobnya yang udah full kan sampai akhir tahun. Itu gimana cara Teteh nge-manajemennya? Sebenarnya aku nggak punya manajer Teh. Ya, manajer aku cuma satu, Allah ya. Kenapa? Karena yang musik cek Sunda nu musik nu malikeun ieu waktu Gusti kan gitu. Jadi segala sesuatu yang aku lakuin lillahi ta'ala. Ketika aku hektik, aku sibuk, aku langsung, dan aku kadang marah pun gitunya, karena saya itu bergantung hanya sama Allah. Cerita segala macam ke Allah. Cerita segala, keluh kesah, dan aku kecewa pun misal
misalkan anak sakit gitu kan, terus kita lagi diuji nih gitu kan, kita udah upaya udah apa dan sebagainya, itu belum, ya Allah teh kenapa gitu. Jadi aku nggak mau kalau misalkan kadang-kadang kalau marah ke orang belum tentu dia akan bisa memaafkan. Tapi kalau bukan marah tapi kalau komplain atau ya Allah kenapa, tapi Allah itu maha pemaaf ya gitu. Jadi ya udah apapun ya ke Allah. Jadi gitu. kalau misalkan teteh lagi marah, ngeredamnya cerita gitu ke Allah. Ya sendiri ngerem di kamar terus Gusti gitu. Ya dengan bahasa Sunda ya gitu. Gusti gitu, minta disembuhin kalau lagi sakit atau minta disehatin. Itu aja, karena Dijembarkeun hati, dilapangkeun, diikhlasin, ditambahin lagi sabar, apapun. Karena setiap hari kita itu harus sabar. Setiap hari itu kita itu harus belajar. Apalagi kadang setiap hari itu ujian. Gak semua hari-hari teh sesuai dengan yang kita mau. Betul. Jangankan begitu. Aina kayak gini misalkan udah kita rencanain, ternyata besok kita meleset, kita besok ya begitu. Jadi ya itu ujian itu tidak hanya punten ampun paralun, bukan hanya punten nauzubillah minalik tabrakan atau apa, atau misalkan kita itu amit-amitnya ataupun ujian itu yang hektik, enggak. Kita yang sekecil apapun hidup itu ujian gitu. Kita kaya pun ujian, apalagi kita susah gitu. Jadi apalagi dengan masa begini, rezeki siapa yang nggak mau rezeki yang seperti gimana berlim. Tapi ketika kita tidak mampu gitu, tidak bisa menghasilkan yang kita inginkan, tapi saat ini kita diberi sama Allah segini, kita syukuri. Kalau nggak ada, kita nggak bisa makan gitu. Jadi tetap bersyukur. Apapun yang aku lakuin, aku selalu ikhlas gitu, bismillah aja gitu. Dan aku hentesieun. Kalaupun nih misalkan aku jor-joran, aku ya Rita itu sebagai tulang punggung keluarga ya teh dan sebagainya, maksudnya tulang punggung keluarga mama kan sendiri, terus ada adik-adik dan semua. Tapi tulang rusuk entah teh? Tulang rusuk aku udah dilengkapi sama suami. Tapi kita tetap entah kasihanan gitu, karena selama kita hidup pasti direzekian. Itu aja sih. Manggung juga begitu, kadang-kadang orang aduh pengen Rita Tila pasti mahal ya, kita punya teh. Tapi gini, ketika ada negosiasi, ada ya kita timbang-timbang dan sebagainya, kita lihat oke, ini harus dibantu, oh ini teman saya, oh ini saudara saya, oh ini guru saya, oh ini kolega saya, ya aku nggak mungkin gitu. Jadi aku sih hidup sama Mas Gowon aja gitu. Ketika aku lakuin selama itu positif dan aku ngebahagiain orang, ya feedbacknya juga kita akan lebih bahagia. Tapi di dunia kayak nyanyi gitu teh, ada nggak sih sikut-sikutan kayak pengen maju cuman menyingkirkan orang gitu? Allah alam ya, selama yang Rita lihat nggak ada. Tapi mungkin ya. Atau mungkin Teteh pernah ngerasain? Kalau rasa ada ya. Kalau rasa mah kadang-kadang gini, jangankan ngobrol gini, baru ketemu juga suka begitu. Pernah nggak sih Teteh kayak gitu? Misal kita misalkan ada orang baru aja, terus kita ngelihat gitu, pernah nggak nanya, tapi asa beda karena hati ini buatan Allah kan ya, peka rasa ini di something, tapi itu udah ada apa wanti-wanti, saya harus lebih ngerem lagi. Kok kayaknya ini mah pengen menjatuhkan misalkan tanya teh. Tapi selama ini sih aku nggak ngerasa gitu ya, aman-aman saja selama ini. Tapi nggak tahu kalaupun yang ada di luar sana seperti begitu, ya udah, yang rugi bukan saya kok, rugi dia. Kadang sibuk repotin orang. Berbalik lagi ya teh, ya gitulah. Pokoknya kita mah segala sesuatu pasti di dunia ini kita susah kalau mau ngejar seorang siapapun itu, sekalipunnya followers kita memang baik semua atau memang harus kayak klik sama kita semua, yang enggak pro sama kita, yang enggak pasti ada yang kontra. Malahan yang kontra juga kita follow. Misal ada follower kita nggak follow, aduh aku nggak suka tapi karena ingin tahu di follow. Jadi semua yang follow kita, yang followers kita itu, yang follow kita itu tidak semuanya orang yang suka gitu. Pasti yang benci juga kan kadang-kadang kepo lah, pengen tahu. By the way nih teh, di Instagram suka ada nggak sih yang kucing garong yang Teh Rita Tila hello gitu,
misalkan anu pika sebelum Ya ada teh ditunggu jandana. Naon itu cak aku teh juga babacaan anu dina truknya tunggu jandana. Nu penting mah aya kan album teteh Janda Kembang. Pacarku tergoda Kunaon teh janda mawar teh? Jigana nu nyiptakeunananya jiga nama kan mawar teh kembang. Bisa kembang melati kembang mawar kembang. Jadi aya teh nu rada riweuh-riweuh. Ketunggu jandamu. Terus teh nggak apa-apa punya anak 3 teh nggak apa-apa aku jadi selingkuh Kedua yang selir hari marane jangan gitu. Enggak sih, kadang-kadang dulu aku sempat nyantumin nomor teleponnya di Instagram. Wah rame deh, itu kan nomor aku yang pada akhirnya udah nomornya ganti aja gitu sama nomor suami karena kebetulan suami yang mengatur segalanya. Ucing garong teh jadi langsung ya ku suami teteh diangkatna. Ucing garong ya saha eta tak apa bunda diangkat ke aku ya ucing garong. Jadi halo ketika ngedenger suara cowok ngalingit si ucing teh. Kasihan diangkatna ku malang teh. Ayo teh, tapi itu gimana kitanya gitu. Jadi kalau kitanya menganggap semuanya udahlah saliwateun ieu mah naon sih gitu ya udah. Dan kadang-kadang ada anu ngaheureyan yang nyoba-nyobanya anu itu kan orang mah ngetes dan sebagainya. Aku mah abai orangnya lempeng aku. Apalagi stigmanya penyanyi kadang ya teh, dan enggak semua orang ya konotasinya itu memang adalah sebagian negatif ya ke penyanyi itu. Tapi udah gimana kitanya bisa menghadapinya gitu kan. Aku kayak teh di panggung banyak itu teh pernah aing arek masukkeun ka dieu jeleb. Kumaha eta dikumahakeun terus? Kan jurus ku aki set ditangkis teh. Takis langsung. Ditangkis tapi eta nama dicandak angker. Admin tong dibayar daripada gitu sampai dia baledog we kumik atuh lain di baledog deui teh panggung teh luhur surungkeun ngagebrus ka handap udah gitu ketahuan di tenggelan. Ya gitulah, jadi kita teh memang harus siap-siap. Kadang-kadang jadi penyanyi itu harus punya mental 2 kali gitu. 2 kali lebih kuat dibandingkan biasana. Tuh. Cing atuh teteh abi hoyong ngadangukeun nyanyi teteh. Tadi sana atas nyanyi. Anu lebih panjang ya, lebih panjang. Naon atunya? Cek 1 2 3. Bagus pisan teteh. Acan. Sebentar kopi hati. Sok lagu naon? Lagu kan aya cenah, aya Janda Kembang, anu juga pening. Ulah Janda Kembang Entong atuh bisi didoakeun ku batur. Janda Kembang ya. Atuh. Ada refnya, ini lagu Tersatia baru ya. Ada lagu baru Tersatia, ini baru rilis sebulan yang lalu. Kebetulan rekan juga yang ngerjainnya gitu. Namanya Kang Gugun Saputra. Udah launching berarti ya di beberapa di platform ya. Dan ini lagunya menurut aku sih enak ya. Tapi nggak tahu. Makasih dulu sama Gugun. Refnya aja ya. Siap. Janji ukur tinggal janjina ngan ukur jadi kanyeri harapan ukur mere harapan nu teu jadi kenyataan. Aduh hostna ieu mah tos tunduh teh. Langsung kan ke abdi di PPMD. Langsung cus ieu mah kalau bawah sadar. Dadah bikin pulau. Eta suarana abi nu eungep. Kumaha sih teh teh? Teu pernah makan gorengan atau kumaha? Hajar. Tadi di bumi goreng tempe. Minyak goreng pindang. Ku pinang kau dengan bismillah. Bismillah. Ngawitan manggung. Sagala dilagukeun nya ai ku sindena. Tata turun atos naon ya?
Atos iya teh. Kan masih asiknya pada Aduh, gitu. Kendah lami. panjang nih durasinya ending teteh tong. Berarti nyambung kan? Nah, Nyambung gitu. deh, kan? Terus kliknya teh nyambung pisan, cekcok gini. Cekcok. Ada cekcok matunya biasanya Huru hara. huru hara. Jadi we kehancuran. Ember bocor ya teh. Itu jalan. Ente. Oke, abi hatur nuhun. Teh hatur nuhun Terima kasih pisan. udah diundang di podcastnya TVRI Jawa Barat, keren pisan. Semoga semakin maju. Hatur nuhun oge atas memende abi teh. Aduh. Jigana langsung uwi ti dieu abi langsung bobo da lepot. Jigana peres iya mah. Suaranya udah beres kayaknya tunduk emang di pagi ya. Jigana teh hatur nuhun ya teteh sapa acara sukses terus. Amin, sami-sami ya. Iya, mudah-mudahan juga karirnya makin melejit, album-albumnya makin banyak disukai dan makin jadi dosen yang paling uncunya di universitas teh. Iya, ada satu lagi tuh ada mahasiswa. Ibu, aku nggak mau lulus karena aku nggak mau jauh dengan ibu. Jadi dosen abadi salah satu alasannya karena pengen ketemu terus teteh. Mahasiswa abadi bener. Aduh si Ujang mau disebutkan ke ibunya bisa era Ujang. Gitu. Nilai nama diekeun eta mah. Enggak. Jadi tong lulus-lulusnya. Siap hatur nuhun ya teteh. Enggak, Sekali lagi. Pohon. Dan mungkin teteh boleh ke fans-fans teteh yang di luar atau di mahasiswa Boleh. Ini nama podcastnya apa? TVRI. TVRI wanya? Iya, di TVRI Jawa YouTube. Barat. Oke, buat teman-teman semua, buat Barayatila, para followersnya Rita Tila yang baik hati, jangan lupa di share, di like, di komen, jangan lupa di subscribe sebanyak-banyaknya, komen ya. Iya, betul. Di YouTube-nya TVRI Jawa Barat. Aduh. Ulahilah podcast ieu nomor hiji. Saja bareng nomor Saja hiji. bareng. Lahir batin juara. Juara. Kayak hading ulum abi. Minggon tayun teteh. Amin. Jika nama ieu mah bintang tamu tetap. Atur nuhun ya Kang ya sadayana. Aduh, pokoknya nama sukses selalu ya. Amin. Sehat selalu ya teh. Hati-hati wihna. Kemana? Ke Siap. Padalarang. Ke hatimu. Padalarang berarti dilarang tadi itu kemana? Dilarang untuk yang aneh-aneh.